Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ideu Madikusuma Harta dengan NIM 2309511051 dari kelas C. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan penyakit koksidiosis pada anak babi. Koksidiosis disebabkan oleh Isospora suis, terutama menyerang anak babi usia lebih dari 10 hari. Parasit ini memiliki siklus hidup langsung tanpa inang perantara. Oosit keluar bersama feses, matang di lingkungan, lalu menginfeksi babi lain melalui mulut dan merusak usus halus, menyebabkan diare. Kebersihan kandang sangat penting karena sumber utama infeksi berasal dari lingkungan yang terkontaminasi, bukan dari induk. Penyakit ini umum terjadi baik pada sistem kandang tertutup maupun terbuka, terutama saat cuaca lembab atau alas kandang tidak diganti. Tanda-tanda klinisnya. Tanda klinis gejala muncul pada usia 7-10 hari, bisa berlanjut hingga penyapihan. Kemudian terdapat diare kuning atau krem. Kadang ada bercak parah. Kematian jarang kecuali ada infeksi sekunder seperti E. coli atau rotavirus. Atau mortalitas bisa naik hingga 30%. Bisa dilihat pada gambar. Next slide. Selanjutnya yaitu dampak klinis. Babi yang terkena kehilangan kondisi tubuh, berat sapi turun hingga 1 kg per ekor. Kemudian kerusakan usus dapat memicu enteritis pasca sapi. Selanjutnya respon terhadap antibiotik buruk, diare sering berhenti spontan saat penyapihan. Kemudian subklinis umum terjadi atau bobot sapi turun tanpa diare jelas. Kemudian gejala lanjutannya yaitu memudarnya bulu pasca sapi menandakan infeksi subklinis sebelumnya. Kemudian yaitu pengobatan atau pencegahan yang tidak tepat turut memperparah kasus. Selanjutnya yaitu diagnosa. Diagnosis koksidiosis pada babi dapat diduga berdasarkan gejala klinis yang khas, terutama pada anak babi usia 7-10 hari. Namun, karena kemungkinan adanya infeksi campuran dengan agen lain seperti E. coli atau rotavirus, diperlukan konfirmasi laboratorium. Meskipun Coccidia dapat ditemukan dalam feses induk atau anak babi yang terinfeksi, deteksinya sulit dan keberadaannya belum tentu menunjukkan sebagai penyebab utama. Pemeriksaan dengan usapan rektal tidak efektif. Diagnosis pasti hanya dapat ditegakkan melalui pemeriksaan usus dari babi yang terinfeksi akut dan belum diobati. Secara makroskopis, usus mungkin tampak menebal dan meradang. Namun, konfirmasi akhir memerlukan pemeriksaan histopatologi. Di lapangan, mungkin respon terhadap pengobatan dan pengendalian juga sering digunakan sebagai petunjuk pendukung diagnosis. Kemudian yaitu untuk pencegahannya, yaitu kebersihan sangat penting dalam pengendalian koksidiosis. Oosit Coccidia sangat tahan terhadap disinfektan, biasanya dan bisa bertahan hingga 10 bulan. Penanganan efektif mencakup pembakaran atau pistol api, pencucian dengan kapur atau dikeringkan 3-4 hari, dan pembersihan menyeluruh dengan deterjen. Disinfektan umum atau
iodofor, fenol, dan asam organik tidak efektif membunuh oosit, namun tetap penting untuk patogen lain. Pada peternakan luar ruangan, kandang harus dipindah tiap periode dan alas tidur lama sebaiknya dibakar. Dengan memperhatikan aturan lingkungan, kubangan harus dicegah karena meningkatkan kontaminasi ambing. Umpan balik feses ke induk tidak disarankan karena meningkatkan produksi oosit dan transfer kekebalan dari induk ke anak sangat minim. Untuk pengobatannya yaitu pengobatan yang paling efektif adalah pemberian toltrazuril secara oral 20 mg per kilogram pada hari keempat atau kelima kehidupan anak babi. Obat ini mencegah gejala klinis dan membantu membentuk kekebalan. Waktu pemberian sangat penting. Keterlambatan adalah penyebab umum kegagalan terapi. Pengobatan pada induk tidak efektif karena sumber infeksi berasal dari lingkungan. Dalam kasus infeksi campuran, diperlukan terapi tambahan. Produk berlisensi seperti Baikok digunakan dengan periode penarikan daging 77 hari. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu koksidiosis pada babi disebabkan oleh Isospora suis dan terutama menyerang anak babi berusia lebih dari 10 hari. Penyakit ini bersifat enterik dengan gejala utama berupa diare, penurunan berat badan, serta potensi infeksi sekunder. Penularan terjadi melalui oosit yang keluar lewat feses dan berkembang di lingkungan tanpa memerlukan inang perantara. Kebersihan kandang yang buruk menjadi faktor utama penyebaran. Diagnosis pasti memerlukan pemeriksaan usus dan histopatologi, karena deteksi okista tidak selalu akurat. Pencegahan dan pengobatan paling efektif dilakukan dengan pemberian toltrazuril pada waktu yang tepat. Kontrol lingkungan yang ketat sangat diperlukan karena oosit resisten terhadap disinfektan umum dan dapat bertahan lama di lingkungan. Untuk sarannya yaitu untuk mengendalikan oksidiosis pada babi disarankan menerapkan kebersihan kandang yang optimal, termasuk membersihkan alas kandang secara rutin dan menghindari kubangan di area farrowing. Pengobatan dan pencegahan menggunakan toltrazuril sebaiknya diberikan pada hari keempat atau kelima kehidupan anak babi untuk mencegah kerusakan usus dan membentuk kekebalan. Penentuan waktu pengobatan harus didasarkan pada pencatatan tanggal lahir yang akurat. Penggunaan disinfektan konvensional sebaiknya dilengkapi dengan metode seperti pembakaran atau pengapuran karena oosit tahan terhadap disinfektan umum. Selain itu, penting untuk memantau kemungkinan infeksi campuran seperti E. coli atau rotavirus yang memerlukan terapi tambahan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.